Pemirsa, masa akan melanjutkan aksi demo di seputar gedung KPU dan juga gedung DPR RI. Mereka menuntut agar dugaan kecurangan pemilu diusut tuntas. Sementara itu KPU hingga saat ini tengah merampungkan rekapitulasi pemilu 2024. Dan untuk membahas dinamika politik menjelang penetapan hasil KPU, telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat politik Ujang Komarudin dan juga Kakak Suminta selaku Sekjen KIPP, Komite Independen Pemantau Pemilu. Halo, apa kabar Bapak-Bapak? Sehat? Selamat siang Mbak Ratu. Selamat siang Mbak Kang Ujang. Terima kasih bergabung di Sindo Siang. Kita ke Mas Kakak terlebih dahulu Mas. Sejumlah kritik kemudian dilontarkan terhadap kinerja KPU. Kita juga sudah melihat dari awal sirekap yang kemudian tidak sinkron begitu. Nah, ini bagaimana dengan tanggapan Anda? Ya, memang pemilu kali ini memang dinamikanya jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya pasca reformasi, karena kita hanya bisa membandingkan pemilu itu dengan pasca reformasi. Kalau dilihat trennya maka saya bisa katakan ini menurun atau memburuk, dan ini saya pikir menjadi perhatian kita bersama. Tetapi di depan mata kita Mbak Ratu, ini ada kondisi yang harus kita selesaikan. Pertama, soal elektoralnya seperti apa, kemudian non elektoralnya seperti apa, sehingga kalau kita melihat para politisi bicara tentang misalnya rencana akan hak angket, maka harus dipastikan itu elektoralnya atau non elektoralnya. Karena elektoral itu kita bicara tentang apa yang dilakukan KPU, Bawaslu, DKPP dan seterusnya, apa yang dilakukan oleh para aktor. Nah, kalau di luar elektoral tentu saja ini bisa masuk ke hak angket. Jadi saya kasih kunci, hak angket itu di luar elektoral, artinya di luar yang terkait dengan pelanggaran pemilu, karena pelanggaran pemilu masuknya di dalam. Nah, ketika masuk rekapitulasi, saya mempunyai beberapa catatan, setidaknya 4 catatan. Pertama, KPU melakukan pelanggaran pasal 389 Undang-Undang 7 tahun 2017. Apa itu? Yakni melanggar tidak menyediakan hasil salinan secara cukup. Dan ini tidak diimbangi dengan Bawaslu, yang seharusnya Siwaslunya cukup. Sehingga kita perhatikan hampir setiap perdebatan yang terjadi tidak selesai. Jawa Barat serta di malam, saya sampai tanggal 20 ya. Kemudian itu KPU tidak bisa menyandingkan, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional, hasil di beberapa tempat yang terjadi sengketa. Nah, ini mengkhawatirkan. Bawaslu juga sama, tidak mempunyai data itu karena terjadi pelanggaran pasal 389 yang mengharuskan KPU menyiapkan itu secara utuh di seluruh Indonesia. Ini tidak ada. Saya memantau di berbagai kabupaten kota, kecamatan, itu kosong. Tidak ada hasil yang dikumpulkan oleh teman-teman KPU kabupaten kota. Nah, kemudian hal kedua, cara menyelesaikannya juga ternyata tidak utuh. Misalnya KPU bertanya kepada Bawaslu, sudah menangani belum? Bawaslu katakan ada yang sudah ada rekomendasi, tidak dilaksanakan oleh KPU-nya. Dan kemudian seakan-akan melenggang begitu saja. Ketiga, kemudian seakan-akan ya sudah kita ketemu di MK. Ini saya pikir penyelesaian yang kurang tepat, sehingga tidak substantif. Orang di pleno tidak bisa meyakinkan bahwa terjadi sanding data, terjadi penyelesaian dugaan ketidakadilan atau pelanggaran pemilu. Dan keempat, saya pikir ini menjadi penting, di luar KPU ada sekelompok orang yang tidak puas, tapi di luar itu jauh lebih banyak orang yang merasakan bahwa ini sudah apatis. Kemudian di luar itu saya pikir ini terjadi di terutama pileg. Sementara di Pilpres, kalau untuk KIPP pemantau pemilu, penilaian kami sudah disclaimer. Kami tidak bisa menilai Pilpres. Kenapa? Karena prolog ataupun sebelum masuk ke TPS itu sudah tidak bisa dinilai secara standar pemilu demokratis universal. Begitu Mbak Ratu. Baik Mas Kakak, jadi sepertinya banyak sekali faktor-faktornya begitu ya di luar pemilu, di dalam di dalam pemilu juga begitu ya, sebelum, sesudah. Betul. Dan ini sepertinya masif sekali. Kita ke Kang Ujang. Kang Ujang, bagaimana Anda melihat dinamika politik jelang penetapan rekapitulasi? Ini kan juga di DPR bergulir juga hak angket, kemudian juga ada demonstrasi tadi pagi. Nah, kemarin malam maksud saya. Nah, ini seperti apa Anda melihatnya? Ya, tentu pertama saya jelaskan dulu. Tentu kita bersyukur ya, pencoblosan sudah berlalu dan aman terkendali. Nah, kalau saat ini ada teman-teman ya, aktivis, pejuang demokrasi, civil society
yang demonstrasi itu adalah bagian daripada proses ingin memperjuangkan keadilan kan, untuk mencari kebenaran. Dalam konteks negara demokrasi itu sesuatu yang wajar selama berjalan dengan tertib dan damai. Itu yang titik tekannya. Nah, dalam konteks saya melihat misalkan perjuangan, kan ada dua perjuangan di parlemen, perjuangan di di jalanan. Nah, yang bagus adalah sebenarnya perjuangan yang ditempuh oleh para anggota DPR, ya hak angket itu. Jangan sampai tadi ya perjuangan itu berpindah kepada di jalan tersebut. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak aktivis ya itu sesuatu yang normal saja, ini bagian daripada negara demokrasi yang harus dihargai, yang harus dihormati. Tetapi memang apakah berani kubu-kubu yang dirugikan atau kubu yang kalah itu untuk mendorong hak angket itu? Seberapa besar keberanian itu, seberapa besar daya tahan atau kekuatan dari partai-partai hak angket itu? Saya sudah menganalisa ya jauh-jauh hari, bolak-balik gitu terkait dengan dorongan hak angket. Apa bisa dilaksanakan atau tidak? Saya katakan berat, sulit gitu. Gembosi, layus belum berkembang dan dalam konteks itu maka sampai hari ini pun partai belum ada kata sepakat dalam mengajukan hak angket itu. Padahal syaratnya sangat mudah, hanya ditandatangani oleh 25 anggota DPR, lalu katakanlah fraksi yang berbeda, kan tinggal diajukan ke pimpinan atau badan. Nanti tinggal bertemu di sidang paripurna. Ya siapa nanti yang lebih unggul votingnya dalam mendukung hak angket, misalkan 50% lebih, ya hak angket akan jalan. Tetapi kalau yang unggul adalah pihak dari pemerintah, ya maka hak angket tidak akan jalan. Tetapi memang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena bagaimanapun hak angket itu kan tuduhan, dugaan kecurangan pada pemerintah. Nah kalau pemerintah dituduh curang, maka mereka tidak mau dituduh itu. Maka konteksnya adalah ketika jalur politik itu didorong oleh pihak yang kalah untuk menuduh kecurangan tanda petik kepada pihak pemerintah, maka ya yang pasti pemerintah tidak tinggal diam. Makanya sekarang misalkan ada kasus laporan ya dugaan korupsi kepada Ganjar di Bank Jateng, itu kan menyasar kepada tokoh atau pihak yang mengusulkan hak angket. Lalu belum lagi nanti misalkan ke depan bisa jadi nanti ada partai-partai yang mendorong hak angket juga akan tanda petik ya dicari-cari persoalan hukumnya. Ini kan menjadi persoalan. Oleh karena itu kalau saya membaca fragmentasi ya kekuatan di parlemen antara yang mendorong dan yang tidak, kelihatannya yang mendorong pun belum tentu kompak. Ini persoalannya karena nanti akan dicari-cari kasus hukumnya. Oleh karena itu seberapa besar keberaniannya, seberapa besar atau seberapa kuat daya tahannya untuk menghadapi serangan balik dari kubu pemerintah itu, yang pertama. Yang kedua, memang bagaimanapun ketika persoalan pemilu itu banyak, dugaan kecurangan katakanlah dianggap besar, maka ya perjuangannya dua jalur tadi, hak angket dan mahtusi. Tetapi saya tidak yakin sekali lagi hak angket ini bisa dilakukan, bisa terrealisir. Karena tadi banyak kerintangan, banyak ranjau, banyak akan serangan balik yang akan menimpa para pendorong hak angket tersebut. Oleh karena itu saya melihat misalkan P3 juga sudah ragu-ragu. PKB juga saya tidak yakin karena mungkin nanti akan dicari misalkan kasus hukum dari para petinggi PKB dan itu juga akan loyo juga. Nah dalam konteks itu yang mungkin akan bisa mendorong yang Nasdem, PKS dengan PDIP. Nah PDIP hari ini juga kan belum menyatakan sikap dengan tegas Ibu Megawati terkait dengan hak angket. Walau Pak Mahfud MD mengatakan bahwa Ibu Megawati serius. Tapi ini kan waktu 7 bulan lagi. Pendaftaran gugatan di MK juga ketika nanti diputuskan hari ini hasil rekapitulasi manual atau kan gugatan harus masuk dalam waktu 3 hari pasca pengumuman. Oleh karena itu saya melihat kelihatannya langkah gugatan ke MK itu akan lebih dulu dibandingkan dengan hak angket. Karena tadi hak angketnya sampai hari ini belum jelas. Yang satu PDIP masih mempersiapkan naskah akademik. Nasdem menginginkan cepat-cepat. Ya PKB, saya bahkan melihat ada komentar dari petinggi yang mengatakan bahwa ketika Mbak Lulu gitu ya protes ingin mendorong hak angket di sidang paripurna yang lalu, petinggi PKB yang lain mengatakan itu sikap pribadi, bukan sikap partai, bukan juga didorong oleh Cak Imin. Jadi ini juga membuat publik
merasa gerah, merasa apa namanya aspirasinya tidak sampai kepada apa namanya para pendorong hak angket itu. Maka tadi cara-cara berdemonstrasi itu menjadi salah satu ungkapan ya apa namanya kalau bahasa saya ya ingin dorongan agar betul-betul ya demokrasi itu berjalan dengan sehat seperti itu. Ya, baik, Kang Ujang, sepertinya mungkin dari hal-hal yang disebutkan tadi sepertinya terlihat agak sulit begitu ya, butuh keberanian yang atau apa nekat atau mungkin determinasi yang sangat tinggi begitu. Kita ke Mas Kakak, kalau tadi dilihat dari Kang Ujang bahwa banyak sekali hal yang kemudian nantinya malah akan menyulitkan begitu hak angket. Tapi sementara ini bukti-bukti yang kemudian dikumpulkan dan naskah akademik yang nantinya juga diserahkan. Nah itu apakah memang sudah ada dan juga dugaan kecurangan itu kuat begitu Mas Kakak? Ya, saya ingin meluruskan dulu ya. Pertama soal elektoral. Kita ini jangan merancukan hal-hal yang memang sebenarnya berhubungan, tapi sebenarnya tidak ada kesamaan ya. Soal elektoral ini kita selesaikan dulu. Kalau kami sebagai pemantau jelas sekali melihat elektoral ini. Kecurangannya masif, terjadi secara sistematis. Dan kemudian juga terjadi dengan sangat luar biasa. Tetapi kita harus membedakan, misalnya untuk pilpres, saya katakan, yang menjadi hak angket itu yang mana? Apakah seluruh pemilu? Kalau seluruh pemilu berarti kemenangan dari PDIP, kemenangan dari Golkar, ya, dan juga nomor 3-nya Gerindra, menaiknya PKB itu akan dianulir. Nah harus jelas, saya pikir hak angket itu lebih cocok diterapkan pada pilpres. Jadi energinya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena di pilpres ini sebenarnya peran pemerintah yang jauh lebih besar daripada dalam pileg misalnya. Kalau pileg juga dikerjakan oleh atau diintervensi oleh kekuasaan, maka apakah PDIP akan menang? Misalnya seperti itu. Ini jadi harus tidak boleh rancu. Sehingga juga teman-teman pengamat itu dalam melakukan sinyalemen analisis harus jernih. Ini angket untuk apa? Gitu kan? Ya. Kemudian kita juga, saya sebagai pemantau pemilu itu melihatnya koridornya adalah pemilu demokratis secara universal. Ada standarnya. Standarnya dihajar semua. Ini rusak semua standarnya. Tetapi kita masih bisa mempunyai harapan terhadap pileg dan DPD. Misalnya seorang seniman bisa mendapatkan 3 juta lebih. Itu adalah akibat dari memang dibiarkannya proses ini secara demokratis. Jadi masih ada harapan. Tetapi boleh saja DPR bertanya soal menang kalah urusan lain. Saya pikir yang jelas adalah hak angket adalah hak investigasi untuk mengetahui. Belum tentu juga bersalah kan? Nanti justru diterangkan jika pemerintah menjelaskan tentang kebijakannya dan kemudian itu dapat diterima, maka hak angket ini menghasilkan sebuah rekomendasi. Tapi untuk pemilu itu sebaiknya tidak gampang ditarik ke politik, tidak gampang ditarik ke angket interpelasi. Kenapa? Harus benar-benar dilakukan secara otonom oleh penyelenggara pemilu. Problemnya ini yang menjadi masalah besar. KPU dan Bawaslu itu kalau kita perhatikan di sidang pleno di pusat saja, misalnya di Jawa Barat, bagaimana tudingan terhadap komisioner KPU di provinsi, komisioner KPU di kabupaten, kota, itu kemudian sangat kuat tudingan mereka bahwa mereka tidak netral, artinya tidak independen, dan ini harus dijawab secara elektoral dan tidak selesai ketika berada di sidang pleno tingkat nasional. Ini yang menjadikan kita khawatir tentang pemilu ke depan dan juga khawatir tentang legitimasi dari pemerintahan yang akan datang. Nah ini yang harus benar-benar kita perhatikan dalam waktu dekat, bahwa memang sidang MK itu terbatas waktunya. Kenapa? Maksimal 3 hari harus sudah dilaporkan. Kenapa? Karena pemilu dan politik serta hukum pada umumnya itu berbeda. Pemilu itu adalah sesuatu yang dilaksanakan secara cepat. Saya mengatakan bahwa pemilu adalah seperti menyelenggarakan sesuatu mirip roda berjalan. Ketika sudah selesai satu tahap, maka itu dianggap sudah selesai. Nah, hak angket itu bisa mengangkut yang sudah selesai. Misalnya pendaftaran wakil presiden, itu masih bisa diangkat ya angket kalau memang ada intervensi pemerintah. Tetapi dari sisi elektoralnya seperti apa? Nah ini juga hal lain, artinya urusannya DKPP misalnya.
ini masih bisa dilakukan. Saya pernah melaporkan KPU ke Bawaslu terkait dengan pendaftaran, tetapi ditolak oleh Bawaslu. Ya, kita hormati karena itu adalah lembaga yang memang menyelenggarakan itu. Maka dalam hari-hari ini kalau tidak salah hari ke-22 ya, dari 35 hari dari rekapitulasi. Ada sebenarnya kalau tidak salah tinggal 2 ya, atau 3, karena semalam itu Jawa Barat sudah selesai. Tinggal Papua Pegunungan dan Papua Induk. Nah, kalau kita klaster kecurangan-kecurangan itu, misalnya di Papua Pegunungan, berbeda dengan di Papua Induk. Ya. Jawa Barat berbeda, tetapi ada satu hal yang menarik. Pertama, politik uang makin marak. Kedua, untuk pileg ya, kalau di Pilpres, saya sudah disclaimer, tidak ingin menilai Pilpres. Pilpres itu menjadi urusan politik. Karena kalau dinilai dari pemilu demokratis, ini sudah tidak bisa dinilai. Kenapa? Pimpinan negara tertinggi terlibat di dalamnya, selesai. Tidak perlu lagi kita bicara tentang pemilu. Kalau presiden-presiden di Indonesia akan berperilaku seperti itu. Nah, kemudian di Jawa Barat dan beberapa daerah, tudingannya itu sampai ke tingkat PPK. Jadi ada PPK yang diisukan menerima sekian puluh juta. Ada juga kemudian penyelenggara pemilu yang mendapat DP sekian miliar. Ini harus diklarifikasi Mbak Ratu. Baik, Mas Kakak. Karena ini akan menghancurkan kepercayaan publik. Baik, nampaknya banyak sekali yang harus diklarifikasi. Kita akan menunggu bagaimana nanti begitu hak angket akan digulirkan dan juga bagaimana MK ini juga akan bekerja. Terima kasih Mas Kakak dan juga Kang Ujang sudah bergabung di Sindo Siang hari ini.